Coba di sini bisa nggak ya? Bisa. Yang tadi Bisa. pasti udah ada. Kedepannya udah sudah mulai belum? Udah mulai belum? Sudah. Tinggal di ini. Ini udah di start kok. Terus admit yang masukin gimana? Ini sebentar. Si waiting room tuh udah ada 20 orang kan. Nah, nanti kalau misalnya benar semua sesuai nama ini admit all. Tapi kalau misalnya satu-satu dia nggak usah. Ini admit all aja dulu, kalau misalnya dia ntar di remove. Oh ya. Sama datang para peserta gitu. Udah mulai belum? Sudah. Udah ada yang muncul. Apa aja dulu ya? Ya, Mas yang dulu kan. Sudah sembuh. Jadi saat ini sedang clinical trial di Sarjito. Gitu. Ya. Oh, udah saya mute dulu kali deh. Baik, selamat datang kepada para peserta. Kita masih menunggu peserta yang lain. Setelah ada 50 peserta ataupun lebih, akan kami mulai untuk yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agus Mulyono, Boyolali, siap. Selamat datang Pak Agus. Siap, insya Allah. Saya kerudung. Masih nunggu teman-teman ya? Iya. Kita targetkan maksimal 5 menit lagi untuk bisa memulai, karena teman-teman yang lain bisa join di Facebook, di YouTube. Oh gitu ya? Oke. Kalau yang di YouTube bebas ya Ustadz ya? Yang dibagikan linknya saja Pak. Oh yang dibagi link, ya. Artinya saya Zoom ikut, YouTube ikut juga bisa berarti ya? Kalau misalnya dalam waktu berdekatan nanti akan feedback. Jadi salah satunya mawon. Oh siap, salah. Boleh kenal dengan Pak Ustadz siapa ini? Insya Allah. Boleh kenal Ustadz, namanya
Apa? Gimana, Mbak? Baik, gimana mau di handle host-nya apa langsung aja mulai? Langsung dulu aja Mas. Ntar langsung aku lagi bingung ini. Saya admit all aja dulu ya, nanti Iya, Mbak iya. kontrol lagi. Ibu lagi masuk Bu. Pak, sambil ngecek. Terima. Ini udah 2 kali dipencet Bu. Terus itu udah join belum? Udah. Ini sampai tulisannya udah memiliki 5 penelitian sebagai anggota, nggak bisa tidak membolehkan lebih dari itu Bu. Tulisannya gitu. Apa udah nggak bisa jadi anggota lagi ya Bu? Baik, karena jumlah peserta sudah memadai dan akun YouTube-nya sudah siap juga. Di grup. Nah, jadi silakan yang ada di YouTube nanti partisipasinya bisa ikut di view dan di komentar. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu untuk peraturannya. Jadi selama webinar ini kita akan mulai pembukaan, materi pemberian materi tentang kecemasan dan cara pengelolaannya. Setelah itu tanya jawab. Peraturannya yang pertama, seluruh peserta melakukan mute untuk mikrofonnya saat webinarnya berlangsung. Selain mute, juga mematikan fitur video untuk saat ini. Silahkan dimatikan videonya masing-masing bagi yang belum. Dan bagi peserta yang hendak bertanya nanti di sesi akhir, silahkan di chat kepada adminnya dengan sesi bertanya. Nanti akan ada Zoom yang secara langsung, dan untuk YouTube nanti disampaikan ke pematerinya. Dan peserta hanya diperbolehkan berbicara di Zoom saat dipersilahkan oleh host. Dan diperkenankan untuk menuliskan hal-hal yang tidak relevan dengan tema dan topik webinar pada kolom chat maupun pada saat mengajukan pertanyaan.
Mulai aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang para peserta webinar yang pertama untuk agenda mantap Mental Health Talks during the pandemic COVID-19. So, sebelum kita mulai, kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah dan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Oke, doa selesai. Seperti yang sudah saya tadi sampaikan, untuk timeline webinar pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pembukaan yang sudah kita sama-sama tadi buka, dan sambil menunggu partisipan yang lain datang, dan juga partisipasi di live YouTube-nya. Untuk mengaktifkan waktu, saya kembali mengingatkan untuk memute mikrofon, mode video, dan tidak berkomentar yang tidak relevan seperti itu sesuai peraturan webinarnya. Dan langsung saja kita bisa lanjut untuk diskusi panelnya. Jadi ada 2 pemateri. Yang pertama adalah Dr. Warih Handan Puspitosari, MSc, SPKJ, Konsultan. Beliau adalah dosen di FKIK UMY dan psikiater praktik klinis di Asri Medical Center Yogyakarta dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter spesialis kedokteran klinis untuk S2 dan doktoral ilmu kedokteran kesehatan di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FKKMK UGM. Beliau meraih penghargaan psikiatrik di 2018 dan peringkat 3 dosen teladan UMY tahun sebelumnya. Nanti langsung dipanelkan, yaitu pembicara kedua, beliau adalah Tanti Wardaningsih, Magister Keperawatan Nurse, spesialis keperawatan jiwa. Dan PhD, beliau menamatkan PhD-nya di Psychiatric and Mental Health Nursing di Oita University dengan lulus cum laude, sebelumnya di program studi keperawatan dan program studi keperawatan nurse spesialis jiwa Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia pada tahun 2008. Memenangkan First Award of Japanese Speech Contest on Oita Prefecture, Japan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai untuk pemateri pertama sebelum di sesi tanya jawabnya. Sudah bergabung bersama kita semua di sini. Pilihin dua. Enggak, aku pilih sendiri, aku mau dikawan. Enggak, menurutmu Ibu yang mana, nanti Ibu juga milih sendiri. Silakan kepada Ibu Dr. Warih untuk menyampaikan materinya. Ini lengannya kelelawar ya, Dek? Ada yang nggak lengan kelelawar? Ngomong ini nggak dimandiin lengan. Sekarang di-share ini ya. Udah. Ya. Yang ini. Bukan, Bu. Dari Bu Warihnya. Enggak. Oh, PPT aja. Sekarang udah. Aduh, ada bukan di laptop ini, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak di mana? Nggak ada. Tak kirim nih, nggak boleh. Oh. Mulai Mas Ade. Oke. Ini belum bisa masuk ini. Sambil menunggu beberapa peserta yang masih belum bisa bergabung dan menunggu hal teknis lainnya,
kita bisa mulai. Terus modul-modulnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya sehingga di siang menjelang sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim untuk saling berdiskusi, mudah-mudahan menjadi sebuah keberkahan kita di tengah-tengah situasi ujian COVID ini. Teman-teman sekalian, pertama-tama kami ucapkan terima kasih sudah bergabung untuk berbagi bersama di forum ini, dan forum ini adalah forum yang pertama dari beberapa forum yang akan rutin kita adakan setiap hari Sabtu. Seperti yang sudah dikenalkan Mas Ade tadi, saya Ware, saya dosen di Fakultas Kedokteran UMY, dan siang ini kita ingin berdiskusi bersama tentang masalah kesehatan mental. Salah satu masalah kesehatan mental yang sering ada di masyarakat adalah tentang cemas. Jadi kalau di dalam riset kesehatan dasar itu ada gangguan mental emosional, maka cemas dan depresi itu adalah masuk dalam gangguan mental emosional yang angkanya cukup tinggi. Tapi jangan khawatir, tidak semua cemas itu akan mengarahkan kita pada sebuah gangguan. Jadi kalau kemarin teman-teman ingat ya, alhamdulillah hari ini mudah-mudahan saya bertemu dengan teman-teman yang dalam kondisi rileks, nyaman, sehat, bahagia, ya. Walaupun temanya cemas, tapi insya Allah itu tema untuk kita pandai mengenali diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Tapi hari ini kita bahagia, kita rileks, kita nyaman, ya, sehat semuanya. Dari yang kemarin teman-teman sudah mengisi kuesioner yang kita berikan. Ternyata skor kecemasan tinggi ya yang masuk dalam kategori skor kecemasan tinggi itu terjadi pada 28 peserta ya. Tapi jangan khawatir, sekali lagi bahwa kuesioner itu sebagai alat screening, bukan alat diagnosis. Jadi apakah kalau skornya tinggi berarti saya adalah penderita gangguan cemas? Bukan. Itu alat screening, tapi fungsi alat screening itu kalau kita kemudian mendapatkan skor kita tinggi, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa bagaimana upaya untuk menurunkannya, atau ketika dibutuhkan kita bisa berkonsultasi kepada profesional tenaga kesehatan jiwa. Nah, sehingga fungsi screening adalah untuk mengenali ya seberapa banyak gejala-gejala cemas itu ada pada diri kita, tapi sekali lagi bukan alat diagnosis. Tidak cukup untuk mengatakan bahwa saya mengalami gangguan, tidak bisa. Ya. Nah, di dalam PowerPoint yang saya sampaikan, mungkin tidak semua secara detail saya sampaikan, tapi saya berharap teman-teman semua bisa memiliki PowerPoint ini untuk mengingat kembali ketika ingin mengulang tentang apa itu cemas. Kalau kita lihat situasi saat ini, ya, di tengah-tengah kita diuji Allah dengan COVID ini, apakah merasakan cemas takut itu normal gitu kan ya, pertanyaan kita. Cemas saya itu normal enggak sih gitu? Apakah kekhawatiran saya tentang COVID ini masih dalam batas kecemasan yang wajar, atau ini sudah merupakan masalah yang harus segera dicari solusinya seperti itu. Nah, dengan materi kali ini kita berharap kita masing-masing bisa aware dengan diri kita. Kita mengenali seberapa tahu cemas saya dan seberapa tahu kemampuan saya untuk mengembalikan keseimbangan kesehatan tubuh kita ya, sistem di dalam tubuh kita dengan cara manajemen rasa cemas tadi. Sebenarnya cemas itu adalah sebuah mekanisme pertahanan diri yang diberikan Allah kepada kita, kepada semua umatnya ya, untuk bisa beradaptasi atau menyelamatkan diri dari situasi bahaya.
Jadi sebenarnya fungsi adaptasi cemas itu adalah sinyal peringatan akan adanya ancaman atau bahaya, sehingga seseorang itu mengambil tindakan untuk mengurangi resiko bahaya itu atau menghindari dari bahaya itu. Ya, reaksinya kita kenal adalah mau lari atau mau melawan begitu ya. Jadi kalau di dalam slide itu saya mencoba mengilustrasikan bagaimana rasa cemas atau rasa takut itu mempengaruhi atau proses terjadinya takut dan cemas itu yang mempengaruhi seluruh sistem di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu ada sistem organ, ada sistem hormon ya, dan ada sistem-sistem yang lain, sistem imun, dan semua itu akan terlihat ya di dalam gambar-gambar itu bagaimana situasi ancaman atau cemas, takut yang kita tidak bisa manajemen dengan baik itu akan berpengaruh ke dalam sistem di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah ilustrasi normal ya ketika seseorang itu berada dalam ancaman. Ya, contohlah objek paling gampang ya yang mayoritas orang takut misalnya ya. Jadi mata kita menangkap objek dan objek itu akan dikirim ke otak untuk dilakukan persepsi atau disimpulkan ya. Itu objek apa dan seberapa besar bahayanya itu dipersepsi oleh otak kita ya. Dengan tentu saja masing-masing orang bisa berbeda ya, pengalaman hidup, pembelajaran ya, termasuk info-info yang didapatkan tentu akan berbeda di dalam mempengaruhi persepsi seseorang ya. Orang yang memiliki informasi yang banyak dengan orang yang memiliki informasi yang sedikit atau pengalaman yang berbeda tentu akan mempersepsi yang berbeda, stimulus atau objek yang ditangkap oleh indera tadi. Jadi pada prinsipnya indera kita tugasnya adalah menangkap sinyal dari luar, kemudian dibawa ke otak untuk disimpulkan atau untuk dipersepsi. Sehingga nanti tindakan kita itu mau apa tergantung pada hasil dari kesimpulan atau persepsi itu. Nah, ketika kemudian otak kita mengatakan bahwa oh kamu dalam bahaya nih, kamu dalam situasi yang bahaya, maka otak memiliki tugas untuk menyiapkan seluruh sistem tubuh kita itu untuk mendukung. Mendukung apa tadi ya? Mendukung berlari atau melawan gitu. Seperti sekarang, lah kalau kita takut pada COVID apa enggak boleh ya? Ada sebagian yang bertanya, apa kalau kita takut itu artinya kita kurang pasrah sama Allah gitu ya? Jadi takut ini kalau di dalam kita ya sebagai seorang mukmin di Al-Qur'an pun beberapa ayat tentang bagaimana Nabi Musa juga merasakan takut ya. Dan itu tidak pernah dikecam gitu. Artinya rasa takut itu sesuatu yang boleh, sesuatu yang fitrah gitu, boleh. Nah, yang perlu kita pahami adalah bagaimana rasa takut ini bisa tetap berada pada koridor gitu ya. Jadi sekarang kan ada dua ekstrim gitu ya. Yang satu ekstrim takut sehingga dia sampai kemudian mempengaruhi karena kecemasannya yang tinggi, akhirnya mempengaruhi sistem tubuh ya. Yang satu lagi cemasnya yang sangat dalam bahasa Jawa itu ya terus akhirnya jadi ndablek gitu dalam tanda kutip ya, alah rapopo gitu. Dan dua-duanya tentu tidak kita inginkan. Jadi bukan berarti kita kemudian nggak usah cemas, nggak usah takut, wes asal saja. Tapi kita bagaimana rasa takut itu menumbuhkan kewaspadaan yang proporsional ya, yang appropriate, yang sesuai. Kewaspadaan itu memang harus ada dalam situasi yang sekarang. Kenapa ada info bahwa COVID ini berbahaya, bisa mudah menular, kenapa ada info angka fatalitasnya atau kematiannya. Semua itu harapannya adalah membangkitkan atau memunculkan rasa waspada. Ya, begitu otak kita mengatakan ini situasi bahaya, maka kewaspadaan kita menjadi meningkat. Sama dengan kalau tadi melihat objek nyata seperti anjing, ya, kita jadi waspada. Dan kemudian kalau kita waspada, ya, dalam situasi normal sama dengan objek yang aktual tadi tentu terjadi perubahan sistem tubuh termasuk peningkatan ketegangan otot. Karena tadi kan ketika kita waspada bahaya kan kita harus bereaksi. Nah,
otot kita menjadi tegang, ya, sistem saraf otonom kita meningkat, jantung berdebar-debar dan sebagainya. Sehingga harapannya kita kemudian menjadi, oh makanya saya merasakan itu, berarti mungkin memang ketegangan saya meningkat, kecemasan saya harus dikelola dengan lebih efektif lagi, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tadi cemas adalah satu reaksi adaptif, reaksi normal ketika seorang menghadapi bahaya dan berharap dengan kewaspadaan itu kemudian kita menjadi melakukan tindakan terbaik untuk menyelamatkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Tentu saja kemudian nanti ada batasan ya, bagaimana supaya tidak berkembang terus cemas ini menjadi kewaspadaan yang berlebih ya, yang tentu saja nanti akan berpengaruh pada sistem tubuh kita. Kalau rasa khawatir, rasa takut yang kemudian berespon tadi ya, itu dalam batas yang normal sesuai itu tentu tidak berefek jangka panjang pada perubahan sistem tubuh kita. Oke. Kalau kita lihat, nah terus kapan cemas itu menjadi dianggap tidak normal? Ya, tadi kalau ada stimulus, kemudian dipersepsi oleh otak, kemudian kita memiliki respon, ya, respon untuk menjaga diri kita, itu kan sesuatu yang normal. Ya. Tapi ketika kemudian stimulus tidak seimbang antara stimulus ya rangsang bahaya yang dianggap bahaya tadi dengan respon yang diberikan, nah itulah yang kemudian orang bisa masuk dalam situasi yang disebut gangguan cemas. Sekali lagi, gangguan cemas tidak cukup ditegakkan dengan pengisian kuesioner, tapi harus dari pemeriksaan tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa. Tetapi kuesioner itu membantu kita untuk menilai berapa ya tingkat yang harus kita waspadai bahwa kecemasan kita itu termasuk skornya meningkat. Ya. Nah, cemas yang sudah masuk dalam kondisi tidak normal ini itu akan berdampak pada mengganggu fungsi seseorang. Nanti kita lihat apa saja sih yang bisa cemas, takut ya. Kemudian kok yang dirasakan bisa berbeda-beda ya. Jadi kalau kita lihat ada satu definisi tentang kondisi stres ya. Apa yang menjadi stimulus itu tidak harus sesuatu yang nyata. Tapi stimulus itu bisa saja sesuatu yang imajinasi atau pikiran. Atau keduanya, stimulus itu nyata, tapi diperbesar dengan pikiran-pikiran, kekhawatiran kita. Jangan-jangan begini, aduh kalau begini gimana ya? Aduh kok begini ya? Kita kembang aja nyata. Misalnya kayak COVID ini kan stimulus yang nyata, menstimulus kewaspadaan kita. Nah, yang kita harus hati-hati adalah ketika kemudian semakin besar ya, semakin menguat ya, dan menjadi tidak rasional dengan pikiran-pikiran yang berkembang tanpa kita batasi ya, atau pikiran-pikiran negatif yang kemudian membuat stimulus itu menjadi besar dan terus-menerus. Nah, inilah yang akan berpengaruh pada organ-organ tubuh kita. Tentu saja tidak sama satu orang dengan yang lain dalam mensikapi atau merespon sebuah stimulus ini. Ada faktor-faktor internal yang dimiliki oleh seseorang yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Kepribadian, ya ada orang-orang memang memiliki tipe kepribadian pencemas. Jadi memang mudah cemas dibandingkan orang lain. Kemudian pengalaman masa lalu, pola asuh, ya ini PR untuk para ibu ya. Kenapa ibu-ibu yang pencemas itu sering diikuti dengan anak-anak yang pencemas, karena biasanya pengasuhannya itu juga bisa mempengaruhi ya modelingnya anak ya, itu juga sangat kuat, sehingga kenapa si A mensikapi berbeda dengan si B, tentu sekali padahal stimulusnya sama.
ya sama-sama berada di situasi yang sama saat ini. Kita kan semua ya hampir berada pada situasi stresor yang utama yang sama, tapi kenapa berbeda? Itu tergantung pada banyak hal ya, dari tipe kepribadian, pengalaman masa lalu, pola asuh, keterampilan mengatasi masalah. Nah, untuk kali ini tentu kita memilih yang mana yang paling memungkinkan untuk kita latihan bersama adalah keterampilan mengatasi masalah. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Santi. Nah, salah satu stimulus juga yang akhir-akhir ini kita khawatirkan tadi ya, menguatkan respon waspada itu adalah informasi. Makanya nanti di dalam bagaimana bersikap terhadap kecemasan kita saat ini, itu salah satunya adalah manajemen ya informasi ini. Karena semakin banyak informasi yang didapat, tentu ini menjadi simpanan pembelajaran yang akan mempengaruhi persepsi kita ya. Tapi bukan berarti mending nggak tahu, tidak juga. Nanti Bu Santi akan menyampaikan bagaimana cara mengelola informasi untuk supaya efektif bagi kita. Nah, faktor internal, stimulus eksternal, dan sekarang kita sadari bahwa stimulus eksternal tidak hanya langsung dari masalah COVID-nya, tapi tentu kita menyadari banyak masalah-masalah eksternal lain ya, yang mahasiswa harus PJJ terus gitu ya, yang ibu-ibu heboh dengan tugas-tugas PJJ anaknya dan sebagainya, yang pencari nafkah utama dengan masalah ekonomi, tentu stimulusnya juga menjadi semakin banyak begitu ya, sehingga kita menjaga kesehatan mental kita menjadi utama saat ini. Nah, ini adalah gambaran saja ya. Gak usah dihafal ya, tidak keluar di ujian gitu. Mungkin anak-anak kau pun nggak semuanya hafal gitu ya. Kalau untuk anak kau ya harus dihafal. Tapi ini adalah sebuah gambaran untuk menunjukkan kepada kita kenapa stimulus dari luar itu yang kemudian mempengaruhi pikiran, perasaan ya, perilaku kita gitu ya, itu bisa berefek atau berdampak pada keluhan-keluhan di seluruh sistem tubuh kita ya, dari sistem jantung ya, pembuluh darah, sistem pencernaan ya. Makanya teman-teman khas banget ya, teman-teman yang memiliki masalah dengan pencernaan, kalau stres, kalau tegang, mahnya kambuh dan sebagainya. Kok seperti itu? Memang jalurnya adalah, jadi ada akses atau ada jalur gitu dari otak sampai ke seluruh sistem tubuh itu, sehingga dikatakan menurunkan imunitas ya, karena ada organ-organ penghasil sistem kekebalan tubuh itu yang juga tersupresi, tertekan oleh kondisi stres ya, hormon stres meningkat sehingga menekan sistem kekebalan di dalam tubuh, sehingga kalau sekarang kita ingin tetap sehat, kekebalan tubuh kita baik, tentu salah satunya adalah mengelola pikiran dan perasaan kita di saat ini. Nah, ini mungkin gambaran ya, gambaran yang reaksi cemas. Jadi, dan ini sering dikait-kaitkan dengan, aduh, jangan-jangan aku sakit jantung ya, jantungku sekarang sering berdebar-debar, atau kok aku kesemutan, jangan-jangan stroke ya gitu, ya. Dan keluhan-keluhan fisik ini semakin muncul khawatir ya, aduh jangan-jangan ini, aduh kok begini ya, jangan-jangan ini, tentu saja kewaspadaannya semakin meningkat dan membuat keluhan itu menjadi bertambah. Jadi tidak malah menurun tapi malah bertambah. Nah, ini bisa bermacam-macam. Kalau teman-teman yang tenaga kesehatan di puskesmas mungkin juga bisa sudah sering ya menemui kasus-kasus cemas yang manifestasi atau datang ke puskesmas itu keluhannya adalah keluhan-keluhan fisik. Kenapa begitu? Karena memang berpengaruh pada semua sistem organ di dalam tubuh kita. Nah, tapi tenang gitu ya, bahwa aduh berarti seluruh sistem tubuh saya terpengaruh dong. Iya, ya ketika kondisi waspada
seluruh sistem itu mengikuti gitu. Tapi jangan khawatir, ketika objek ancaman itu hilang atau pikiran kekhawatiran ya, itu bisa kita positifkan ya, kita bisa stop gitu ya, kita bisa change ya dengan pikiran yang lebih menurunkan rasa takut dan cemas itu, maka tubuh akan kembali dalam keadaan seimbang. Ya, hormon tegang kita, hormon stres kita turun ya, hormon-hormon yang lain kembali ke seimbang, kerja organ-organ sistem tubuh kita kembali seimbang. Jadi prinsipnya bukan nggak boleh takut sama sekali ya, tetapi prinsipnya bagaimana ketika rasa takut cemas itu datang, kita terampil di dalam ikhtiar kita mengembalikan ya kecemasan atau kekhawatiran kita itu pada kondisi yang nyaman dan mengembalikan kita pada kondisi tubuh yang fungsi tubuh yang seimbang ya. Jadi ini gambarannya, ketika objeknya pergi ya, info dibawa ke otak sudah tenang, dia udah nggak ada, maka kemudian akan sistem tubuh, fungsi tubuh akan kembali normal ya. Jadi takut itu bukan sebuah aib ya. Wah, takut malu kalau kelihatan cemas, takut ya. Ada hal-hal yang memang kita harus cemas, kita harus takut. Tapi tadi bagaimana memanajemen cemas, memanajemen takut itu supaya tidak berdampak pada sistem tubuh kita untuk cepat kembali pada kondisi seimbang. Nah, kalau objek nyata misalnya ya anjing itu kan ngusirnya gampang ya, soh-soh gitu. Gusah langsung lari gitu. Alhamdulillah udah lari gitu. Tetapi ketika tadi ini kan situasi yang tidak semudah itu mengusir pikiran kewaspadaan kita. Ini kan COVID misalnya. Nyatanya sampai sekarang kan belum pergi nih. Apalagi dikuatkan dengan tadi info-info yang mungkin bagi orang-orang tertentu itu membuat makin cemas gitu. Sehingga tidak selalu gitu ya, tidak selalu apakah kita harus selalu dengan cara mengusir ya, dengan cara menghindari. Enggak ya, tidak hanya dengan cara menghindari ancaman atau stresor itu. Tapi nanti kita akan belajar dari Bu Santi apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita tetap sekarang ya harus bersabar, diberi Allah ujian berada dalam situasi COVID dengan berbagai ikhtiar yang kita semua lakukan ya. Tetapi bagaimana kita bisa mengelola perasaan khawatir kita, waspada kita tetap dalam kondisi seimbang dan efektif. Jadi sesuai gitu ya. Ya, tidak boleh juga kita tadi terus cuek gitu ya, karena kalau dalam mensikapi COVID ini kan memang banyak info yang memang penting gitu, bukan berarti menghindari, kalau aku baca info malah cemas ya dihindari, tidak, tapi kita selektif mana yang kita harus tahu karena kita bisa melakukan, mana yang kita sementara boleh menunda untuk tidak tahu ya, tapi kita tetap melakukan apa yang kita bisa. Jadi kalau dalam prinsip kita ya, ada bagian yang kita bisa ikhtiarkan, ya, ada bagian yang menjadi tugas kita, dan ada bagian yang menjadi kuasa Allah gitu. Jadi kalau kita sudah ikhtiar maksimal, nah sudah tangan Allah yang bekerja gitu. Nah, kita jangan sampai yang harusnya tangan kita bekerja itu nggak melakukan, nggak pakai masker, saya nggak cemas, nggak popo, rapopo, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, itu bukan sebuah sikap yang tepat. Jadi mungkin nanti akan lebih ya. Jadi tentu tidak semua orang harus menghindari ancaman itu. Setiap orang memiliki kemampuan untuk mengatasi rasa cemas, walaupun berbeda-beda seperti tadi, memiliki faktor personal ya, internal yang berbeda-beda, namun bisa dipelajari. Selalu kita berpikir kalau ada sebuah situasi, kita akan berpikir mana yang bisa dirubah, mana yang tidak bisa dirubah. Kalau kita dilahirkan oleh siapa ya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah ya. Oh lah ibu saya, gara-gara ibu saya pencemas, gara-gara saya dulu diasuh dengan ini, itu adalah sesuatu yang saat ini
dalam kondisi sekarang itu tidak mudah kita ubah, tidak bisa kita ubah, tapi kita punya banyak hal yang bisa kita ubah untuk efektif mengatasi rasa cemas. Ya, jadi itu teman-teman sekalian ya, mereview kembali itulah mekanisme cemas. Tidak ada yang salah dengan cemas. Ini adalah anugerah dari Allah untuk kita menjadi waspada, hati-hati gitu ya. Dan reaksi yang terjadi bisa bermacam-macam, tetapi kita bersyukur karena Allah pun memberikan kita kemampuan untuk memanajemen rasa cemas itu sehingga menjadi positif ya. Cemas yang positif, atau kalau dalam istilah stres ada eustress, ada distress. Eustress itu kita stres, tapi itu akan membuat kita melakukan hal yang terbaik, positif, membuat kita menjadi lebih hati-hati, lebih melakukan hal-hal pencegahan yang lebih baik gitu, tapi bukan kemudian yang sebaliknya, yang negatif yang mempengaruhi sistem tubuh kita, dan akhirnya yang kita tidak ingin adalah menurunkan ya kesehatan tubuh kita, terutama sistem kekebalan tubuh kita. Nah, mungkin itu teman-teman ya, mereview kembali sekali lagi. Mudah-mudahan kita berharap memang tidak lama ya paparan ini, tapi kita akan memperkaya nanti justru dengan dialog, karena saya yakin teman-teman yang di lapangan punya banyak pengalaman yang berbeda yang pasti akan bermanfaat kita ketika di-share di forum ini. Saya kira itu Mas Ade untuk slide saya. Saya kembalikan waktunya pada moderator untuk dilanjutkan pada sesi Bu Santi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Wari atas materinya. Jadi setelah kita perkenalan, akan mengetahui ya bagaimana cara berdamainya. Selanjutnya kepada Nurse Santi, saya persilahkan dengan materi berdamai dengan rasa cemas. Kepada beliau, saya persilahkan. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tadi ya yang sudah disampaikan oleh Dr. Warih. Jadi ini berkelanjutan, memang kita bentuknya panel dulu ya Pak Ade ya. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, tadi sudah banyak dipaparkan oleh Dr. Warih tentang apa itu cemas dan apakah kita mampu untuk mengendalikannya ya. Jadi bahwa setiap orang itu tentu ya di sini kadar cemasnya berbeda-beda ya. Sehingga yang pertama ketika kita merasa, jadi sebenarnya kan kadang-kadang ketika misalnya ini saya cemas, sebenarnya itu wajar, hal yang wajar, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Warih. Kecemasan itu hal yang normal, hal yang wajar, apalagi kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita lihat ya, seperti sekarang ini. Artinya dengan kasat mata itu tidak bisa kita lihat. Bagaimana untuk mengatasinya atau kita bisa berdamai dengan rasa cemas itu? Yang pertama, ada beberapa tips ini. Ini tips-tips yang sebenarnya simpel, tidak susah-susah. Yang pertama, diawali dengan pahami kecemasan Anda. Jadi kita harus punya rasa atau awareness atau kesadaran diri. Oh, ini saya sedang cemas. Misalnya sudah langsung gelisah, kemudian berdegup kejang, kemudian tanda-tanda yang lain, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang COVID ini dan lain sebagainya ya. Itu kita harus kenali dulu tanda-tanda cemas tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Warih, baik itu yang sifatnya kecemasan kita yang berespon di fisik kita, kemudian psikologis kita sampai nggak bisa tidur, sampai apa-apa empogek ya, kalau orang Jawa bilang jangan-jangan ini saya kena. Kemarin ada yang kebetulan telepon saya, Bu, saya itu ketemu dengan orang yang keluarganya baru datang dari luar kota, kemudian ternyata positif. Nah, saya padahal ketemu dengan anaknya, gitu. Padahal anaknya beda rumah.
Jadi sudah menandakan bahwa ada sedikit kecemasan yang dialami. Jadi sebenarnya kan nggak berinteraksi langsung dengan orangnya ya. Jadi kita pahami, oh ini saya sedang cemas, saya sedang mengalami kecemasan. Gitu. Walaupun kalau diukur ada beberapa stage atau beberapa tingkatan kecemasan itu ya. Jadi kalau kita justru masih paham kalau kita ini cemas, itu merupakan gejala atau cemas yang ringan mungkin ya, nggak sampai panik. Kalau panik itu sudah sampai tidak bisa mengontrol pikirannya, sudah hilang orientasinya terhadap lingkungan maupun diri sendiri dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di dalam pahami kecemasan ini, kita itu mengalami hal yang sama. Banyak orang yang mengalami yang Anda rasakan. Jadi Anda nggak sendiri mengalami cemas itu. Ini adalah hampir semua orang mengalami ketidakpastian informasi, atau kemudian ketidakpastian saya itu jangan-jangan saya membawa gitu ya, jangan-jangan saya ini memang positif sebenarnya dan lain sebagainya. Banyak orang yang mengalami seperti Anda. Jadi Bapak, Ibu, Mbak dan Mas itu nggak sendiri mengalami peristiwa ini. Saya pun demikian. Mungkin Dokter Wari juga demikian gitu. Ketika kita awal-awal bertanya-tanya, ini saling curiga ya, jangan-jangan suami saya bawa nih, jangan-jangan anak saya bawa nih, gitu. Orang tua saya bawa nih, gitu ya. Jadi kita mengenali dulu, waduh, ini jadi kita harus menyadari dulu, rilis terhadap kecemasan yang kita miliki, gitu ya. Kita sadari harus pertamanya. Nah, yang kedua, nah ini yang sekarang semua orang saya rasa, apalagi yang ada di forum ini, semuanya sudah sangat melek dengan gadget ya, sudah sangat melek dengan media sosial. Sehingga yang kedua adalah seleksi terhadap informasi yang kita dapatkan. Ya, jadi kita tetap, tadi Dr. Wali sudah menyampaikan bahwa kita tetap terbuka karena hal ini penting untuk kita dan keluarga kita menerima informasi. Tapi ingat bahwa info itu menjadi salah satu, tadi Dr. Wali juga menyampaikan bahwa yang menimbulkan cemas adalah informasi-informasi. Jadi dalam menyeleksi informasi ini bagaimana, apa yang bisa kita lakukan? Nah, cari info yang akurat tentang COVID itu sendiri ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, kakak adik yang ada di sini bisa men-searching informasi-informasi COVID itu di pusat-pusat informasi yang akurat gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya bisa lewat WHO website gitu kalau kita tenaga kesehatan sendiri. Tidak hanya Bapak dan Ibu yang bukan tenaga kesehatan, yang tenaga kesehatan sendiri yang apalagi yang berhubungan langsung dengan pasien itu juga pasti mengalami hal yang sama gitu. Karena ketidakpastian keberadaan benda itu ada di mana gitu. Jadi kita harus mencari informasi yang akurat. Kemudian, nah, hati-hati dengan ketidakpastian berita. Nah, kalau sudah mulai ini yang kaitannya dengan ini juga ya, batasi update berita ini ya. Jadi kalau kita sudah merasa terganggu dengan grup-grup WA, kemudian grup-grup Telegram atau yang lainnya, yang kira-kira di situ kan Anda bisa memilih-milih. Ini informasi-informasi akurat itu kalau grup-grup tertentu yang ada kaitannya dengan kesehatan mungkin kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang akurat dari situ. Tapi grup-grup yang misalnya orang itu bebas saja nge-share berita, entah itu yang hoax, entah itu yang benar, entah itu yang nggak benar, yang justru malah menimbulkan kecemasan. Nah, sebaiknya kita harus hati-hati. Bahkan membatasi update berita kita. Bisa kita mengaturnya ya, misalnya dengan mute gitu, kalau nggak enak mau live group gitu, bisa dengan cara memute informasi-informasi yang kurang baik atau kita malah justru menimbulkan cemas kalau kita, ini ternyata di tetangga 1 kilometer di sekitar saya sudah ada yang positif ini gitu. Waduh, gimana ya ini ya. Nah, itu kebenarannya kita harus cari dulu, kemudian kita harus membatasi. Mungkin bisa dikasih rentang waktu sehari grup mana saja yang bisa kita akses, misalnya grup wali murid ya, itu kan
kalau yang membersamai putra-putrinya PJJ gitu kan ya Pak wajib dilihat gitu. Tapi yang grup-grup mungkin yang tidak begitu dalam tanda kutip penting gitu ya, kita harus mengupdate, mungkin bisa membatasi berita-berita supaya jika ada kecemasan itu bisa menghentikan rasa kecemasan kita. Dan demikian juga harus hati-hati juga ketika meng-share informasi. Kadang-kadang kita harus hanya cukup informasi itu sampai di kita saja, habis itu nggak usah di-share ke yang lain karena kita akan menularkan kecemasan yang bisa timbul gitu dengan berita itu. Ya, jadi yang kedua seleksi mendapatkan informasi. Kemudian, nah informasi-informasi yang misalnya webinar seperti ini ya saya sarankan untuk bisa diupdate setiap saat, gitu ikut saja informasi-informasi yang formal seperti ini supaya kita bisa mengaksesnya. Yang ketiga, nah tadi Dr. Waris sudah menyinggung-nyinggung tentang itu, kita itu semua mengalami cemas tapi ada hal-hal tertentu yang kita bisa kontrol atau bisa kita kendalikan. Jadi yang bawaan internal kan nggak mungkin. COVID sendiri kita juga nggak mungkin untuk menyetop kecuali dengan yang bisa kita lakukan ya. Nah, fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. Nah, ini penting sekali. Fokus terhadap yang bisa kita kontrol, yang bisa Anda kontrol. Contohnya, salah satunya apa? Misalnya kita sudah mulai cemas, kok saya jadi nggak bisa tidur ya, mendapatkan berita itu ya. Aduh, apalagi misalnya yang tenaga medis itu yang tenaga kesehatan di sini yang mungkin bisa, yang sedang gabung juga. Wah, ini teman-teman saya banyak yang sudah meninggal dan lain sebagainya ya. Nah, itu kita bisa melakukan relaksasi, melatih nafas dalam. Karena dengan berlatih nafas dalam itu, kita akan mengendalikan saraf-saraf simpatis maupun yang bisa kita atur ya di situ ya. Ya kita bisa rileks gitu, bisa fokus terhadap apa yang sedang kita alami. Karena kalau sedang cemas, panik, apalagi sudah sampai ke tahap panik, kita itu jadi tidak, orientasi kita jadi menyempit. Nah, itu yang pertama, relaksasi. Mungkin nanti insya Allah di mantap-mantap berikutnya akan ada sesi khusus untuk mempelajari tentang teknik-teknik ini. Kemudian yang kedua, di dalam fokus yang bisa kita kontrol adalah membudayakan germas. Ya, cuci tangan gitu ya misalnya. Kemudian melakukan social distancing, ya menghindari keramaian, sebisa mungkin kita cuci tangan dengan cara yang 6 langkah yang benar, yang bisa kita lihat di info-info bagaimana cara mencuci tangan, kemudian membersihkan rumah gitu ya. Kemudian kalau datang, kalau ada yang sedang keluar rumah, terpaksanya harus keluar rumah, masuk tuh prosedurnya bagaimana. Jadi yang seperti itu yang kita bisa kontrol, bagian dari ikhtiar kita, bagian dari upaya kita. Nah, yang 3 tadi ya sudah saya singgung, menghindari keramaian dan kerumunan. Kalau tidak perlu-perlu banget, kalau dulu yang hobinya nge-mall gitu, yang dulu hobinya kalau saya itu kalau nggak nge-mall itu stres gitu. Sekarang sampai dengan COVID ini nanti masih ada, sebaiknya hindari dulu. Gitu. Bisa kita ganti dengan kegiatan-kegiatan lain yang ada di bawah ini nanti ya. Kemudian jika harus pergi, misalnya seperti sekarang saya, karena kebetulan ada acara ini, kita harus menjaga jarak. Ya, tadi dengan Dr. Warif pun saya menjaga jarak ini. Kita 1-2 meter dan tetap menggunakan masker ketika berdekatan. Kemudian cukup istirahat. Nah, ini ya cukup istirahat. Kira-kira kalau orang dewasa ya 6-8 jam kita harus beristirahat, karena dengan istirahat tubuh kita akan diistirahatkan sehingga metabolisme tubuh kita lancar, sehingga kita daya imunitasnya juga tinggi. Selain harus makan makanan yang bergizi. Ya. Jadi ini ada hikmahnya untuk ibu-ibu ini, pasti setelah ada social distancing ini, saya yakin keluarga itu satu sama lain itu menjadi dekat ya, masak bareng gitu, makan makanannya ya nggak jajan di luar gitu ya. Kemudian selanjutnya menjaga ketenangan, jadi harus tetap tenang. Meskipun tadi yang harus dipikirkan, itu kita nggak sendiri, banyak temannya gitu. Jadi kita harus tenang, tetap tenang dan waspada, panik nggak boleh ya, tapi harus menjaga ketenangan. Yang terakhir, merencanakan kegiatan sesuai dengan anjuran kesehatan. Kalau yang kebetulan merokok, ini saatnya yang tepat untuk bisa menghindari rokok gitu ya, merencanakan kegiatan. Misalnya di rumah jadi banyak waktu nih ya, termasuk di dalam
nanti ada yang akan bisa saya bicarakan di tips selanjutnya. Yang keempat, walaupun kita tidak bisa bertemu dengan teman dan kerabat, kita sekarang sudah bisa ya, pakai WA pun bisa video callan bareng-bareng berempat gitu ya, menjaga komunikasi dengan teman dan kerabat, bisa pakai Zoom, kalau takut dengan Zoom ada aplikasi lainnya juga, bisa Jitsi, banyak-banyak Bu, Bapak Ibu sekarang mungkin bisa banyak kemudahan yang bisa kita lakukan. Karena apa? Dengan kita tetap berkomunikasi, kita itu orang lain jadi tahu ketika kita membutuhkan bantuan, misalnya. Sehingga kita juga bisa berbagi cerita, berbagi kecemasan. Misalnya saya khawatir tetangga sebelahnya kebetulan ada yang positif. Aduh, ini saya harus cerita siapa ya? Nggak ketemu siapa-siapa. Harus dijalin komunikasi dengan teman dan kerabat. Kan komunikasi itu kan sekarang mendekatkan yang jauh ya. Jadi dengan media sosial itu kita bisa tetap menjaga komunikasi dengan teman. Kemudian, selanjutnya adalah menjaga kesehatan badan dan spiritual. Nah, ini untuk bisa mengalihkan, kalau tadi banyak mengakses grup-grup yang mungkin tidak terlalu penting. Ini mungkin jadi ada hikmahnya. Yang pertama, melakukan olahraga tetap ya, dengan aktivitas fisik. Pagi-pagi senam dulu, stretching gitu ya. Berjemur misalnya yang berjemur di pagi hari, lakukan aktivitas fisik yang lainnya, bersih-bersih rumah dan tetap menjaga kebersihan. Kemudian justru ini kesempatan yang baik untuk mengakses channel-channel yang misalnya pengajian atau siaran rohani sesuai dengan keyakinan masing-masing. Saya kira banyak ulama-ulama atau tokoh agama yang sekarang juga jadi banyak mengupdate pengajian online, kegiatan kemarin teman-teman yang Paskah juga dari gereja tetap online gitu ya. Jadi tetap justru malah kesempatan bagi kita untuk bisa yang tadinya mungkin banyak melihat channel-channel atau berita-berita yang kurang menguntungkan, kita bisa mengakses channel-channel yang bersifat rohani. Kemudian lakukan hobi yang disukai. Misalnya hobinya masak, jadi masak banyak. Masak yang mencoba-coba resep baru. Kalau saya kebetulan hobinya misalnya merajut gitu ya. Itu bisa mulai lagi untuk merajut. Jadi apapun yang hobinya membaca, itu membaca buku-buku lama dikeluarkan lagi atau menghias rumah. Jadi kita bisa menjaga kesehatan secara spiritual. Kalau kita rumahnya bersih itu jadi tambah semangat gitu ya. Dan lakukan bersama-sama dengan keluarga atau teman. Kalau misalnya yang lingkungan rumahnya ya, lakukan kegiatan-kegiatan itu bersama-sama dengan keluarga. Kalau dengan teman apa misalnya ya, sekarang banyak aplikasi yang lucu-lucu ya, tuker-tukeran video-video yang humor gitu ya. Nah, itu juga bisa untuk meningkatkan daya tahan kita menghadapi COVID ini. Nah, yang keenam, mungkin ini ada beberapa yang sudah pernah melihat gambar ini di media sosial. Jadi yang keenam itu ternyata dengan membantu orang lain semampu kita, sebenarnya kita sudah sampai ke zona bertumbuh ini, ya. Nah, kita bisa evaluasi diri kita masing-masing, kita berada di zona mana ini. Ya. Siapakah aku di era COVID-19 ini? Apakah kita masih dalam zona ketakutan? Ya, misalnya membeli stok, marah sama nyalah-nyalahin siapa gitu. Itu sih dulu nggak mikir gini walaupun barangkali ya kondisinya memang begitu ya, tapi ini ya zona ketakutan. Kemudian mudah marah, mudah mengeluh. Aduh, nek kayak gini ini harus PJJ, harus ini ya, itu zona ketakutan. Nah, zona berikutnya itu adalah zona belajar ya, sudah mulai menerima kenyataan. Ya nggak apa-apalah kita ada temannya ini sama semua orang itu sama juga sekarang, ya sudahlah gitu. Sudah mulai menstop berita-berita yang membuat cemas, clear chat gitu ya, sudah mulai pokoknya ini grup-grup yang nggak penting clear chat gitu. Pokoknya saya mau ini stop belanja berlebihan gitu ya, sudah mulai nggak menimbun-nimbun, memikirkan situasi untuk bertindak. Ini sebenarnya sedang zona belajar, menstop share info yang tidak penting, jadi berita hanya sampai di kita, nggak usah disebar-sebarkan orang lain gitu.
Dan yang terakhir adalah zona bertumbuh. Nah, ini salah satunya adalah dengan membantu orang lain itu. Kita sudah mulai, wah itu kita masih bersyukur ya, kita itu nggak kehilangan pekerjaan gitu misalnya. Saya masih bersyukur, masih bisa WA-WA-an dengan teman, walaupun kayak gini ya, kalau yang bisa beli kuota, kalau yang enggak gitu. Jadi kita sudah mulai bertumbuh, membantu orang lain, ada donasi-donasi kita bantu, kemudian mencari cara untuk beradaptasi gimana ya biar betah di rumah anak-anak, oh dibelikan apa namanya game yang edukatif misalnya begitu. Kemudian apa ya ini yang harus kita perbuat ya, tetangga saya ada yang tidak bisa membeli beras, apa yang bisa dilakukan gitu. Kemudian sudah mulai membangun relasi, sudah mulai acceptance. Ini kalau di dalam loss and grieving itu sudah sampai acceptance ya, sudah mulai kita berupaya untuk membantu orang lain semampu kita. Ya, saya kira itu ada 6 hal yang bisa kita share di sini agar kita bisa berdamai ya. Harapannya kita semua nanti setelah talkshow ini sudah mulai di dalam berusaha mencapai ke zona bertumbuh. Nah, saya kira itu Pak Ade yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nersanti atas pemaparan materinya. Kita berlanjut untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Ternyata di Zoom-nya belum ada yang mengajukan pertanyaan. Kita mendapatkan dari yang YouTube. Ya, salah satu pertanyaannya menanyakan bagaimana wabah corona ini bisa mempengaruhi kecemasan yang berlebihan sampai ke sakit dispepsia atau MAH. Lebih ke Dr. Warih sepertinya. Oke, monggo disilakan dijawab, Dok. Ya, terima kasih Mas Ade. Terima kasih untuk pertanyaannya tentang tadi kalau kok ada wabah ya, mestinya kan kalau wabah virus ini kan di saluran pernafasan gitu. Tapi kok sekarang malah banyak yang ke dokter karena problem saluran pencernaan misalnya ya, atau enggak tidak ke dokter dulu lah ya, tapi merasakan gitu. Loh kok aku malah jadi pencernaan nih yang bermasalah. Tadi kalau kita melihat dari gambar yang tadi ya, yang di PowerPoint tadi, mungkin bisa menjadi sebuah gambaran karena tadi ketika ada sesuatu ya COVID kita ya berpikir tentang COVID dan kemudian muncul perasaan khawatir, takut, cemas ya, yang kalau itu kemudian panjang gitu ya, terus ditambah info-info yang mungkin kita persepsi menjadi aduh bahaya banget nih berarti gitu, maka situasi atau persepsi kita bahwa COVID ini adalah satu situasi yang bahaya itu kan membuat kita takut ya, sehingga ini membuat kalau di dalam otak kita itu ada alarm takut ya, alarm rasa takut ini menjadi on gitu. Nah kalau dia on, dia akan mempengaruhi sistem hormon dan sistem kimia di dalam tubuh kita. Salah satunya kortisol kita ya, hormon kortisol kita menjadi tinggi, hormon tegang kalau orang mengatakan. Nah, ketika hormon tegang kita tinggi, ini juga berpengaruh pada sistem tubuh yang lain ya. Nah, salah satunya juga ketika kita dalam kondisi waspada kan kerja saraf otonom menjadi meningkat ya, jantung berdebar-debar, keringat dingin. Nah, kemudian sistem pencernaan juga terpengaruh gitu ya, asam lambung menjadi meningkat ya, gerak usus dan sebagainya sehingga menyebabkan keluhan di dalam sistem pencernaan. Nah, inilah orang yang sudah sering lemah ya menjadi mudah terpicu lagi untuk muncul. Orang yang nggak pernah pun kok jadi sekarang rasanya mau maem ya nggak nafsu ya, rasanya pencernaannya nggak nyaman, bisa jadi begitu. Jadi ini adalah ada sistem, seluruh sistem tubuh kita itu dikontrol oleh otak. Nah, otaknya yang mengontrol itu memerintahkan aktivitas sistem
saraf dan organ itu untuk mengikuti kebutuhan tegang tadi. Salah satunya adalah hal-hal yang berpengaruh pada sistem pencernaan, termasuk tadi asam lambung, ya, keseimbangan asam di dalam lambung kita, kemudian kita nafsu makan juga menjadi menurun, sehingga regulasi atau pengaturan pengisian kerja pencernaan kita juga menjadi tidak seimbang. Nah, ini kemudian akan muncul keluhan-keluhan seperti itu. Jadi orang cemas bisa memiliki keluhan yang bermacam-macam, seperti yang ada di tabel tadi. Ya. Ada orang cemas yang kalau cemasnya muncul, dia lambungnya yang bermasalah. Orang lain lagi, kalau udah cemasnya mulai muncul, pusingnya, ya, tegang lehernya, nggak bisa sampai kadang-kadang untuk noleh aja sakit. Orang lain lagi mungkin beda lagi. Oh, kalau dia udah mulai cemas nggak bisa tidur gitu. Jadi kenapa kok bisa beda-beda? Karena tadi semua sistem tubuh itu ya terpengaruh dan masing-masing orang memiliki kepekaan yang berbeda-beda dari sistem atau organ tubuhnya, sehingga mana yang dominan maka itu yang menjadi keluhan yang paling dirasakan. Saya kira itu mungkin ya Mas Ade, nanti PowerPoint-nya akan kita share untuk semua peserta. Ya, terima kasih Dr. Wari. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Erni Jamiah tentang seperti itu. Nanti di slide PowerPoint-nya akan lebih lengkap dan ada visualisasinya juga ya. Baik, ada di akun Zoom. Kita coba untuk bertanya secara langsung. Untuk akun Bapak atau Ibu DTB yang akan mengajukan pertanyaan beberapa, silahkan untuk di-unmute. Bapak atau Ibu, dipersilahkan. Halo, selamat siang. Siang. Selamat siang. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya sudah ngechat di chat room. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita bisa ikut memberitahukan kepada masyarakat bahwa kalau ada orang yang meninggal itu belum tentu karena COVID-19. Karena beberapa sudah saya temukan stigma ketika ada orang yang meninggal tuh langsung berpikiran, wah, jangan-jangan nih COVID-19, sehingga itu bisa mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat setempat. Terus yang selanjutnya, ketika seseorang sedang mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan dan ternyata terkonfirmasi positif COVID-19, bagaimana kita bisa memberitahukan bahwa pasien tersebut terkonfirmasi positif COVID-19? Apakah meredakan kecemasannya terlebih dahulu atau dan bagaimana cara memberitahukan via telepon untuk komunikasinya? Terima kasih. Monggo Dr. Wari mau menjawab. Saya dulu ya, Okay. Biar dilengkapi Bu Santi. Yang pertama adalah ini memang kondisi situasi saat ini itu memang tantangan utama itu adalah edukasi, ya, karena ternyata edukasi yang sama bisa ditangkap yang berbeda itu ya oleh orang yang berbeda. Kita berharap orang dengan informasi COVID itu menjadi waspada, hati-hati, tapi ternyata sebagian justru cemas, berlebihan ya di dalam merespon, bahkan sampai muncul stigma itu yang sebenarnya ya sudah tidak rasional ya kalau kemudian melakukan itu. Jadi sebenarnya kalau kita ini PR edukasi yang luar biasa untuk masalah stigma yang meninggal karena COVID pun misalnya ya, misalnya dia meninggal karena COVID pun standar tata laksana ya, standar ruktinya itu kan sudah ada ya, dan sehingga mestinya sudah tidak mungkin kalau itu beresiko besar itu secara sistem itu membolehkan ya dia dimakamkan di situ kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini ya sekali lagi berlebih-lebihan itu.
hati-hati dengan orang-orang yang sebenarnya tidak paham dan tidak mau mengerti gitu ya, sehingga akhirnya bertindak yang di luar rasional kita semua. Ya mudah-mudahan ini dengan ada berita itu dan edukasi juga menjadi lebih baik lagi, stigma itu juga akan menjadi hilang. Kemudian yang kedua tadi tentang gimana cara menginformasikan, ini kan kalau di tenaga kesehatan itu ada breaking bad news gitu ya, menyampaikan berita tidak baik itu kan bukan sesuatu yang mudah. Kalau menyampaikan berita bahagia gitu, anaknya lahir laki-laki, itu gampang ya. Nah, bad news ini kan membutuhkan memang teknik-teknik khusus gitu. Orang yang tidak cemas saja, bad news akan memicu dia cemas gitu ya, apalagi dia memang sudah cemas. Sehingga kalau misalnya ya kita ketemu nih, sebenarnya ketika orang menunggu hasil pemeriksaan COVID itu bisa ya hampir semuanya merasakan hal yang sama. Bahkan saya juga kemarin juga ada gitu ya yang dia dalam proses menunggu hasilnya. Dan itu kan kecemasannya juga luar biasa gitu. Nah, kalau dalam kondisi begini, maka sebelum hasil keluar ya, pendampingan seperti yang tadi disampaikan Bu Santi, tips-tips kiat-kiat itu kita didampingi untuk dia bisa melakukan lebih optimal, relaksasi, berpikir positif, mengalihkan ya. Karena prinsipnya pikirannya semakin fokus pada sesuatu yang membuat dia cemas, kecemasannya akan makin meningkat. Tapi kalau dialihkan ya, kemudian misalnya dia tadi Bu Santi punya hobi, dia asik dengan malah bikin masker banyak, jahit-jahit ini, nah itu akan mengalihkan, akan membuat kecemasannya turun. Nah, tapi ketika kemudian hasil positif dan kita harus memberitahu ya, kalau di dalam bad news itu ada tahapannya. Jadi tidak tiba-tiba, Bu, ternyata Ibu positif gitu ya. Tapi ada tahapan, misalnya Ibu apa yang Ibu pikirkan tentang hasil kemarin? Wah, saya tuh khawatir ya. Kalau positif gimana ya gini? Oh ya, jadi kita justru kita beri kesempatan ya dia untuk mengungkapkan apa yang dia khawatirkan untuk bisa kita dengarkan gitu. Nah, kemudian kalau sudah mau menyampaikan, kita juga harus tanya ke siapanya, Ibu, apakah Ibu sudah bersedia untuk saya sampaikan hasilnya saat ini? Ibu butuh ada pendamping enggak gitu. Jadi itu sudah menjadi sebuah sinyal gitu untuk aduh ada yang serius nih. Aduh, jangan-jangan ini nih. Jadi dia tidak langsung gitu ya. Terus kemudian kita menyampaikan ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kita sudah berdoa, kita ikhtiar, tapi Allah memberikan hasil ternyata begini. Nah, setelah itu tentu saja kita melanjutkan dengan pendampingan ya, karena kita menyadari betul andai kondisi mentalnya lebih tenang, tidak cemas, ini akan mempermudah kesembuhan ya, kesempurnaan dari kesembuhan. Saya kira itu ya, betul-betul memang kadang-kadang kita merasakan sendiri ya situasi ini kan, kalau kita misalnya kita tenaga kesehatan tuh biasanya kan itu hanya dialami oleh pasien kita gitu ya. Kita belajar empati dan sebagainya. Tapi kali ini itu semua kita merasakan hal yang sama, berada dalam situasi yang sama gitu ya, sehingga betul-betul ini ujian untuk kita semua. Mudah-mudahan kita juga semakin diberikan Allah keluasan untuk bisa membantu. Ya. Saya kira itu ya. Tenaga kesehatan, Mas apa? DTB. Iya, Bu. Oh iya. Selamat berjuang. Insya Allah, bismillah. Menjadi ladang amal untuk kita semua. Ya. Ibu boleh tanya satu lagi, Bu? Enggak. Iya, jadi kalau misalkan saya beberapa kali mendapatkan informasi kalau di luar tenaga kesehatan itu kan mereka kerja dari rumah ya, Bu ya? Ya. Justru mereka bekerja dari rumah itu merasa waktunya menjadi semakin kacau karena sering banget dihubungi pekerjaan. Yang biasanya kerjanya 9 to 5, sekarang bahkan dari subuh udah dihubungin, terus malam-malam sebelum tidur dihubungin. Nah, itu sekiranya bagaimana sih, Bu, untuk memberikan penjelasan atau mungkin kontrak dengan perusahaan atau tempat kerja masing-masing mengenai jam kerja, Bu? Ini mohon maaf kalau di luar kecemasan ya, Bu ya. Iya. Terima kasih. Iya, betul. Betul apa yang Mas DT sampaikan itu ya. Jadi
kadang-kadang tanggal merah pun tetap rapat gitu, walau nggak apa-apa dari rumah ini gitu ya. Iya. Ya mestinya tetap kita sesuai dengan aturan bahwa jam kerja itu ada waktunya ya. Tentu saja kalau masalah ini mungkin kita bukan yang punya kompeten untuk memberikan masukan, Mas DT bisa menuliskan ya atau menyampaikan pada pihak-pihak yang memang punya kapasitas untuk mengatur itu. Saya kira ini betul ini bisa menjadi isu yang menurunkan kenyamanan ya, dan ini juga bisa menguatkan kondisi-kondisi ketegangan. Ya, matur nuwun Mas. Sami-sami Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, sudah cukup menjawab ya? Sudah. Oke, terima kasih. Bisa dikembalikan lagi ke mode unmute. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari YouTube dari akun Ibu Yuniko Febi dan FI Kukuhwinata hampir sama, mempertanyakan bagaimana jika kondisinya ibu muda new mom sekarang terkait pekerjaan ada work from home, sedangkan seorang new mom seperti beliau juga saat lockdown harus mengajarinya di rumah, terus ada beberapa multitasking gitu. Mungkin Ibu Santi mau menjawab atau bisa ditambahkan sama Bu Aris, silahkan nanti. Ya. Santi dulu sih. Ya, ini pertanyaannya sejenis ya, sudah dikirimkan ke saya oleh Pak Ade. Yang ibu-ibu yang bertanya lewat YouTube, ini sama Bu, saya juga demikian. Dr. Waris juga demikian, mengalami hal yang sama. Saya kira ini biasanya ibu-ibu yang mempunyai tugas seperti ini, mendampingi, walaupun juga ada bapak-bapak yang ikut bekerja sama ini, termasuk di dalam yang akan saya sarankan ini ya. Jadi mungkin yang pertama yang harus kita lakukan, yang bisa kita kontrol adalah kita tadi Bu merencanakan kegiatan. Ya, merencanakan kegiatan, kita jadwalkan kapan akan membersamai anak-anak. Misalnya kan kalau dari sekolah biasanya jam berapa sekolah itu mengirimkan penugasan gitu ya. Ketika sekolahnya sudah mengirimkan penugasan, kemudian kita jadwal-jadwalnya kan ada, kita kapan mengerjakan tugas kita, kapan kita mengerjakan mendampingi anak-anak kita. Nah, kita bisa komunikasikan. Biasanya di grup wali murid itu kan juga sudah memberikan panduan-panduan ya, memberikan pandu-panduan, misalnya jam berapa harus dikumpulkan penugasannya. Nah, itu kita sesuaikan. Nah, yang terjadi adalah karena kita juga panik, ibu-ibunya juga cemas, ini pekerjaannya banyak banget nih, anak-anak juga harus mengerjakan tugas nih. Kalau ibunya panik, yang ada anak-anaknya juga bete, Bapak Ibu. Anak-anak juga nggak mood untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi kita memang harus menyepakati bersama-sama dengan anak-anak kita, juga kita sesuaikan dengan jadwal dari sekolah dan disesuaikan dengan jadwal kita. Demikian juga kita bisa berbagi peran. Misalnya di dalam keluarga itu ada 3 anak misalnya atau 2 anak gitu, kita bisa berbagi. Siapa yang didampingi oleh bapaknya, siapa yang didampingi oleh ibunya, atau kalau misalnya nggak bisa, oh bapaknya juga bekerja Bu, gitu ya misalnya. Nah kita tadi itu atur jadwalnya, di mana kita bisa memanage baik-baiknya. Jadi kalau perlu itu ditempel di ruangan yang sudah kita sepakati tadi, di ruang keluarga atau di rumah, kita jadwal kapan anak belajar, kapan kita bekerja, juga kesepakatan-kesepakatan kalau ibu lagi bekerja misalnya seperti kami ini yang pengajar itu juga harus mengajar gitu ya, mengajar mahasiswa kita. Nanti kalau ada perubahan jadwalnya kita juga sesuaikan, kita komunikasikan dengan anak-anak. Saya yakin jika mungkin minggu-minggu awal itu memang luar biasa ya Bapak Ibu, ini sudah pembagian rapot UTS kayaknya sudah agak lebih tenang. Nah nanti setelah UTS ini juga akan ada pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, mungkin bisa kita jadwalkan ulang gitu. Jadi prinsipnya kita harus santai juga. Kalau misalnya mengalami kesulitan, bisa dikomunikasikan dengan gurunya. Seperti misalnya kalau udah panik, itu kalau di grup anak saya nggak bisa Bu, ini ngirim tugasnya susah, kesulitan, trouble dan lain sebagainya. Tidak perlu dibikin cemas, kita harus tetap tenang dan berkomunikasi langsung, misalnya langsung ke orang guru walinya masing-masing yang memberikan tugas. Saya kira itu Bu. Jadi mungkin ini juga memang
akhirnya semuanya kembali ke apa namanya, kalau di dalam Islam sunatullah ya, bahwa keluarga itu yang mengajarkan pada anak-anaknya, mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Itu memang banyak hikmah yang, nah itu tadi hikmah-hikmah banyak, kita list saja Bapak Ibu itu hikmah apa saja yang bisa kita ambil dengan kondisi ini. Insya Allah nanti kita akan sampai zona bisa menerima apa yang akan kita lakukan, karena biasanya kalau cemas itu makin tidak bisa konsen mengerjakan sesuatu. Nah, barangkali itu Pak Ade untuk jawaban untuk homeschooling ya anak-anak ya, untuk belajar di rumah. Bagaimana untuk yang pertama, mungkin ya karena nggak bisa ditanya di YouTube, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya Bu. Ini selanjutnya siapa Pak Ade? Selanjutnya ini Bu, jadi menanyakan ke banyak bagaimana ya, kalau self stigmatisasi. Jadi agar cepat berdamai dengan misalnya pasien ODP atau PDP beserta keluarganya sama masyarakat, biasanya ada self stigma, terus ada juga menjadi malu, bagaimana cara berdamainya, terus bagaimana solusi atau mungkin tips cara mengatasi self stigma maupun stigma dari masyarakat sekitar maupun yang lainnya. Saya jawab self stigma ya, kebetulan ini bagian saya kalau self stigma. Jadi nanti mungkin Dr. Warih bisa menambahkan. Jadi kebetulan penelitian-penelitian itu banyak yang kaitannya dengan stigma ya. Jadi kalau pembahasan tentang stigma ini banyak di teorinya, secara teori mungkin nanti yang bisa akses internet bisa buka. Yang ahlinya stigma itu Sartorius ya. Sartorius itu banyak mengulas tentang stigma, khususnya dengan kalau yang hal ini self stigma. Jadi kalau di dalam circle-nya stigma itu, kalau kita sudah menstigma diri sendiri, ini kaitannya dengan self stigma, maka kita itu akan menyebabkan diri kita menilai diri kita itu di dalam kondisi yang tidak baik. Sehingga secara otomatis kita juga akan mengalami penurunan kualitas di dalam apapun ya, quality of life dan lain sebagainya. Nah, justru kalau untuk membangun supaya tidak self stigma, karena self stigma itu terutama tenaga kesehatan itu ya, kalau pulang mungkin sama tetangganya mau lewat depan rumahnya aja sudah takut gitu ya. Nah, yang harus bisa dilakukan antara lain mungkin nanti bisa di webinar yang selanjutnya tentang bagaimana mengelola teknik-teknik ya, skill-skill tertentu, tapi yang bisa saya sharing adalah kita bisa mengubah pola pikir kita. Bahwa Bapak dan Ibu tenaga kesehatan ini adalah orang yang sangat berjasa. Ya. Mau stigmanya bagaimana, kalau nyatanya ada stigma, itu Bapak dan Ibu itu sangat bermanfaat untuk orang lain, menjadi penolong bagi orang lain. Dan tanpa Bapak Ibu, itu orang-orang yang sakit yang sekarang sedang berjuang untuk melawan misalnya yang COVID ya, itu tidak akan ada kemajuan gitu. Jadi ubah mindset bahwa diri kita adalah orang yang berdaya, orang yang sangat berjasa gitu ya, bukan bermasuk riak, tapi kita memberikan motivasi bahwa diri kita bahwa kita itu diperlukan orang lain loh. Ya, mungkin mengalami stigma misalnya ya kita kalau misalnya kalau dengan saya akhirnya jadi menjauh ya. Oh, dengan menjauh mungkin saya bisa tidak, kalaupun ada mungkin membawa virus, oh dengan menjauh dia jadi tidak tertular. Oh saya berguna lagi nih berarti gitu. Jadi cara-cara meyakinkan diri kita supaya diri kita itu merasa bahwa keberadaan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya. Jadi selalu positive thinking ya kalau di dalam husnudon terhadap diri sendiri, husnudon dengan orang lain. Jadi positive thinking di dalam memandang hal ini. Misalnya kok dia nggak mau ya sekarang ketemu saya, oh ya memang sedang tidak memungkinkan situasinya, oh mungkin karena dia itu sedang sibuk gitu, kok dia buru-buru ketemu saya mau pergi gitu ya. Nah itu mungkin bisa mengurangi self stigma itu. Kalau di keluarga ya itu justru kalau misalnya keluarga sedang kok jadi nggak mau negur saya, kok jadi menjauh saya, ya nggak apa-apa. Karena memang kondisi sekarang semua orang sedang berhati-hati. Sehingga
dengan adanya seperti itu kita lagi-lagi menolong orang lain. Ya, oke. Saya kira itu Pak Ade. Semoga menjawab untuk bagaimana kita mengatasi perasaan kita itu. Oke, Ibu. Silakan Dr. Warih mau menambahkan atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Di mute Pak, Oh. Bu Warih. Ya. Ya, silakan Ibu. Ya, saya sekilas membaca beberapa pertanyaan yang masuk, jadi mungkin yang saya sempat kebaca, menambahkan dengan apa yang tadi Bu Santi, ini ibu-ibu stres karena ya kalau di kantor kan malah nggak lihat rumah itu ya, nggak lihat, aduh meja makan masih belum ada isinya, tapi kalau di rumah itu. Tadi udah dijawab oleh Bu Santi, memang ternyata kita memang harus perencanaannya sama bagusnya ya ketika kita bekerja di kantor, pergi dari rumah itu jam 7 harus berangkat, berarti di rumah pun jam 7 kita harus sudah standby dengan aktivitas kantor kita. Kemudian ada yang tadi menanyakan bagaimana ya seperti jadi guru homeschooling gitu. Ya, kita menyadari sekali bahwa kita bukan guru, bukan ustadzah yang sudah sangat terampil dengan kurikulum, cara, dan sebagainya. Sehingga monggo ibu-ibu ikhtiarkan yang kita bisa. Ya. Kalau kemudian banyak yang kita merasa tidak bisa sesempurna guru, ustadzah di dalam mendampingi di pembelajaran formal, ya kita menyadari memang kita bekal kita tidak sebanyak guru dan ustadzah anak-anak. Makanya luar biasa nggih, apresiasi, syukur kita, terima kasih kita untuk para guru dan ustadzah untuk anak-anak kita. Jadi kita lakukan apa yang kita mampu. Anak kok angel banget, susah apa? Ya, kita dekati dengan apa yang memang kita bisa gitu, sehingga tidak akhirnya tegang semua serumah ya. Kumpul tapi malah penuh ketegangan semua gitu ya. Kita upayakan, kita ingin justru ini momen-momen kita bisa menyatukan kita dalam sebuah kebersamaan dengan tujuan yang sama ya. Kemudian ada yang bertanya, ada dokter Pramesti apa siapa ya bertanya bagaimana cara mendampingi ketika teman kita ya atau ada relasi kita itu yang sedang muncul kecemasannya ya. Kalau kita sebagai orang yang ingin mendampingi gitu ya, maka keterampilan komunikasi terapeutik itu menjadi bagian penting ya. Kalau misalnya kita lihat teman kita itu sedang cemas sekali gitu, kita ingat bahwa ketika orang itu emosionalnya tinggi, cemas, maka yang dominan kan sistem emosinya ya. Sedangkan sistem kognitifnya itu menjadi dalam tanda kutip kalah gitu ya dengan sistem emosi. Pokoknya aduh jangan-jangan dia ini ya. Maka dalam situasi itu yang dibutuhkan adalah aliran rasa tenang. Jadi kita misalnya kita bisa, nah sekarang kan masalahnya physical distansi ya, mau memeluk, mau pegang tangan dan sebagainya menjadi terbatas. Tapi jangan khawatir bahwa bahasa nonverbal itu tetap bisa kita lakukan yang menunjukkan bahwa kita paham dia, kita mau menerima dia, kita mendengarkan dia ya. Kalau misalnya pakai aplikasi Zoom misalnya dia atau telepon atau apa, maka nomor satu adalah dia butuh didengarkan dan dimengerti ya. Apa yang membuat dia sangat cemas waktu itu ya. Kemudian mendengarkan, memahami gitu ya, dan kemudian mengajak bersama-sama untuk kadang-kadang karena kemudian ketika dialihkan cerita ke sana kemari itu juga kemudian kecemasannya menjadi turun. Kalau bisa kita pandu dengan latihan nafas panjang ya, teknik imajinasi itu mungkin juga akan membantu untuk menurunkan ketegangan atau kecemasannya. Ya, jadi pada prinsipnya kita ajak untuk dia keluar dulu ya, ventilasi dulu kalau ada hal yang apa sih yang sebenarnya membuat
sebenarnya mereka tuh tahu harusnya saya nggak begini, tapi gitu ya. Ya karena tadi dominasinya adalah dominasi di sistem emosi. Nah, kalau kita ada di dekatnya, maka badan kita condong, walaupun tetap physical distansi ya. Terus tatapan mata kita ya itu akan menjadi bahasa-bahasa nonverbal yang terapeutik untuk orang-orang yang sedang mengalami kecemasan. Ya, dan memang kadang-kadang kita telaten dengan, saya kadang-kadang juga gimana ya, yang WA banyak banget gitu harus menanggapi, sementara kadang-kadang ketimbun WA-nya udah di bawah. Padahal saya tahu sebenarnya dia sedang membutuhkan untuk dia bisa bicara, mengeluarkan apa isi pikirannya, dan kemudian mendapatkan dukungan kenyamanan untuk dari kita. Mungkin itu Mas Ade ya. Saya sambil lihat-lihat ini yang masuk pertanyaan belum semua terjawab. Nggih, Dok. Ada yang terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi ada pengalaman dari teman kosnya Mas Putu. Jadi merasa cemas sampai tubuhnya merasa panas, terus merasa hipokondriak atau psikosomatis seperti itu. Terus tapi saat diukur suhu tubuhnya normal dan beliau menjadi tidak bisa tidur temannya. Solusinya apa untuk yang bisa dilakukan dan bagaimana cara pencegahannya untuk tidak terulang lagi? Mau Bu Santi apa saya? Boleh. Oke, Dokter Waring boleh nanti ditambahkan saja sama Bu Santi. Saya mati, Bu. Saya kira apa yang tadi sudah dijelaskan Bu Santi ya, tips-tips itu, jadi kita sebenarnya lebih ingin jangan kalau sudah seperti yang disampaikan Mas siapa tadi yang bertanya tadi ya, itu kan sudah sistem tubuh itu sudah benar-benar terdampak gitu ya. Makanya kita sekarang semua saja dari kita melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita rileks ya, tilawah. Kalau kita yakin sekali kalau kita seorang mukmin itu kan illa bidzikrillahi tatmainul qulub ya, baca Quran, tilawah itu menjadi bagian yang bisa kita ikhtiarkan. Kemudian kita hobi rekreasi yang bisa kita lakukan di rumah itu ya. Wah, saya biasanya sepedaan jauh-jauh gitu. Nah, ya searching gambar alam atau apa. Jadi cari alternatif dari hobi dan rekreasi positif itu yang bisa kita kerjakan di rumahnya. Kalau ibu-ibu yang senang di rumah kayak kami mungkin jadi lebih mudah ya karena hiburannya cuma dapur dan kebun gitu. Tapi jangan khawatir, yang lain pun sekarang bisa menghadirkan hobinya itu di rumah. Jadi hobi, rekreasi, relaksasi. Jangan berpikir, lah gimana kita bisa melakukan hobi senang-senang wong situasi aja sedang sulit. Nah, kita niatkan bahwa ketika kita senang-senang melakukan hobi, merawat kebun, ya, menjahit atau menata tanam, menata rumah, itu kita niatkan kita sedang mengupayakan kesehatan kita, bukan senang-senang orang prihatin, bukan itu. Tapi kita melakukan itu adalah menjaga ikhtiar yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Jadi hal-hal itu kita lakukan sekarang itu menyeimbangkan sistem hormon dan sistem kimiawi di dalam tubuh kita. Karena input tentang berbagai hal tentang COVID ini kan masih akan terus ya, stimulusnya itu ada terus gitu, sehingga kita juga harus terus-menerus menjaga keseimbangan dari sistem hormon, sistem emosi di dalam diri kita. Nah, kalau sudah kemudian tadi seperti yang disampaikan sampai sudah berdampak pada fisik, sebenarnya sama. Di dalam mengelola kecemasan ini ada yang bertanya juga, kapan harus pakai obat? Sebenarnya pada semua ya, depresi, cemas gitu, tidak selalu harus butuh obat. Tentu kita akan mengakses gitu, akan menimbang, akan menilai di dalam pemeriksaan itu siapa yang butuh obat, siapa yang tidak. Kita mencoba untuk yang non farmakoterapi, non obat seperti yang tadi Bu Santi sampaikan, relaksasi ya, spiritual, berbicara pada teman, kemudian melakukan aktivitas atau mengalihkan pada aktivitas yang
produktif, menolong orang lain, dan tetap pada koridor. Kan kita cemas juga kalau kita nggak pernah cuci tangan. Kita tahu kita harus cuci tangan, kok kita ngelanggar nggak cuci tangan. Kita tahu kita harus pakai masker, kok kita nggak pakai masker. Itu juga bisa jadi sumber kecemasan. Jadi lakukan apa-apa yang memang harus kita lakukan gitu. Ya, memakai masker, aturan-aturan itu kita lakukan. Harapannya dengan begitu ya, kalau tadi kita yakin bahwa iya sih badan panas, jangan-jangan saya COVID ya, tapi di termometer enggak tuh suhunya 37. Oh, nah berarti tidak ada data yang mendukung untuk saya menguatkan kecemasan saya bahwa saya kena. Bismillah, insya Allah. Jadi belajar stop pikiran negatif. Begitu, aduh jangan-jangan aku ini ya, jangan dablek juga gitu. Alah, enggak apa-apa. Tapi betul. Terus dicek, suhunya ternyata normal. Oh, alhamdulillah suhu baik. Dan tidak ada keluhan yang lain. 1, 2, 3, stop. Bismillah ya Allah, insya Allah aku sehat, insya Allah aku. Jadi stop pikiran negatif ya, change ke harapan, doa, dan kemudian alihkan ke aktivitas. Semakin kita fokus pada pikiran yang membuat kita cemas tadi, justru ketegangan kita makin tinggi, keluhan fisik itu justru semakin kita rasakan. Kenan kan, tambah berdebar-debar lagi, sesek aku, nggak bisa nafas. Nah itu justru makin tegang kita, keluhan-keluhan fisik itu karena cemas ya, keluhan fisik yang karena cemas itu semakin kita rasakan. Tapi sekali lagi bukan berarti kemudian kita meninggalkan kewaspadaan. Daripada cemas tak sae wae lah rapopo, tidak juga. Jadi kita proporsional ya, proporsional, ilmunya ada, kita lakukan dan kita menjaga tadi manajemen untuk bismillah insya Allah. Loh kok lambungku nggak enak ya? Ya ini mungkin karena asam lambungku yang tinggi ya. Bismillah, lakukan ini gitu ya supaya kemudian kita dalam keseimbangan. Ketika ikhtiar non farmako kita belum berhasil ya, pikiran kita tegang ya dan fisik kita sudah sangat terganggu, fungsi kita juga kemudian sudah menurun, maka saatnya kita berkonsultasi kepada profesional, apakah kita sudah harus dibantu dengan obat atau belum. Tentu saja keputusan ada pada dokter untuk apakah butuh obat atau tidak, tapi harapannya ketika kita efektif memanajemen, diri kita tidak selalu harus membutuhkan obat. Saya kira itu, monggo Bu Santi untuk nambahkan, nggih. Saya tak sambil baca lagi pertanyaan-pertanyaan. Ya, mohon maaf saya pindah posisi nih Bu Areh. Ada gangguan teknis ya. Ya, baik. Nanti sudah dijawab ya. Ini karena pertanyaan banyak, saya mungkin nggak perlu menambahkan yang disampaikan Dr. Areh, tapi saya ingin menyampaikan ini untuk psikosomatis ya. Jadi saya pernah mendengar cerita ya, testimoni dari seseorang yang ternyata positif COVID dengan adanya rapid test ya, walaupun memang rapid test itu untuk mendeteksi imunoglobulin G sama M ya, berarti ternyata di dalam tubuhnya sudah terbentuk imunitas ya, dengan adanya virusnya berarti sudah masuk dan tubuh sudah membentuk imunitas. Nah, dia cerita bahwa di antara 10 orang, jadi ceritanya dia 10 orang itu dia jalan-jalan dari luar negeri, pulang dari luar negeri, kemudian 1 orang dari semuanya itu, karena dia pulang terus kemudian yang di grup itu ada, kayaknya kita sudah positif ini kena, karena dia dari negara yang berisiko. Setelah dia pulang itu 14 hari, mereka semuanya mengkarantina masing-masing, pamit keluarganya mengkarantina. Selama 14 hari itu mereka saling tukar informasi di grup WhatsApp mereka ya, dan semua itu merasakan perubahan-perubahan, misalnya hilang apa namanya tesnya sensor apa namanya lidah gitu ya, tidak berasa, kemudian ada yang batuk, ada yang diare dan lain sebagainya. Tapi seorang itu tidak merasakan apa-apa. Padahal mereka sudah positif itu. Ternyata apa? Kuncinya adalah ketenangan. Dia sendiri agak cuek dengan ini. Ya sudah, saya melakukan aktivitas seperti biasa. Saya tidak usah dengan tetap mengkarantina diri, dengan membiasakan tadi yang bisa kita kontrol ya. Tapi karena dia itu tidak terlalu memusingkan bahwa saya positif dan saya itu pasti
mengalami hal-hal yang dialami teman-temannya, dia sendiri yang sampai ketika positif itu tidak mengalami gejala. Jadi kuncinya adalah memang kalau sangat relevan juga ya dengan topik ini, bahwa kita tetap tenang itu akan meningkatkan imunitas. Jika kita semakin memikirkan hal itu, bahwa oh jangan-jangan penyakit, orang Jawanya kokek ya, nanti jangan-jangan saya positif, nanti saya ini dan lain sebagainya, itu mungkin akan menstimulus tadi kerja-kerja saraf-saraf simpatik tadi yang menimbulkan jadi meningkatnya asam lambung, motilitas usus dan lain sebagainya. Jadi kuncinya mungkin kalau bisa disarankan kepada orang-orang yang dekat dengan itu atau diri kita sendiri adalah begitu, gitu. Kita harus mengontrol pada hal-hal yang perlu. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Bu Siti ya. Nah, dari Bu Siti itu masalah APD. Nah, nakes yang tidak menggunakan APD dan membuat parno yang lainnya ya, membuat cemas yang lainnya. Kok kita saja yang berusaha gitu ya. Tapi mungkin menurut saya jumlahnya yang tidak peduli itu lebih sedikit daripada yang peduli. Kalau saya sih itu berapa persen dari yang peduli saya kira ya. Nah, memang kalau menghadapi orang-orang yang seperti itu, saya pikir harus melalui pendekatan khusus. Ya, sudah dilakukan atau belum pendekatan khusus, atau kalau perlu harus asertif, kan kita belajar untuk asertif ya, bilang Pak, ya dengan bercanda misalnya Pak, atau Bu, nggak pakai masker kok Pak, itu misalnya. Lah aku nganu santai wae gini. Nggih jenengan rapopo ning wong liya dadi popo-popo Pak, gitu misalnya begitu ya. Jadi terus memang kalau semua orang menegur dia, saya yakin lama-lama dia juga akan berpikir. Nah, itu mungkin harus memang asertif ya, kita harus memberikan bukti-bukti kita itu rentan, mungkin kita memang karena daya tahan tubuh kita baik, jadi kita mungkin di dalam tubuh kita tidak bereaksi, tidak menimbulkan gejala, tapi karena kita membuat, kita bisa membahayakan orang lain dan lain sebagainya. Jadi mungkin memang perlu pendekatan khusus. Kemudian, nah, bagaimana cara relaksasi agar fokus ya? Positif pertanyaannya dia. Jadi kalau relaksasi itu memang harus direncanakan, Bu Siti. Ya, ibu-ibu yang bertanya di sini mungkin juga mengalami hal yang sama. Kalau kita relaksasi, kita masih fokus dengan relaksasi. Tadi sudah disampaikan Bu Ware tentang talk stopping ya, jadi menghentikan pikiran itu juga salah satu langkah sebelum kita melakukan relaksasi. Ketika kita relaksasi itu fokusnya adalah kita melakukan relaksasi, tinggalkan sementara waktu pikiran-pikiran, tugas-tugas dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi itu. Kalau perlu bimbingan orang lain, mungkin bisa minta bimbingan orang lain, karena relaksasi itu bagi orang-orang yang sudah biasa, misalnya yang sudah terbiasa yoga gitu, terbiasa mindfulness gitu, itu mungkin bisa. Tapi bagi yang belum terbiasa, mungkin butuh bimbingan dan butuh orang lain yang bisa mengarahkan, bisa memilih teman-teman. Kalau Bu sekarang lagi social distancing, itu bisa pakai YouTube, bisa pakai atau bisa telepon pada orang-orang yang punya kapasitas atau punya keterampilan itu untuk memandu, walaupun kita sudah tahu langkah-langkahnya, tapi kita perlu orang lain. Jadi sebelum menjadi pembiasaan, karena kalau ada yang sudah terbiasa self-relaksasi, itu bisa, tapi kalau yang belum terbiasa atau karena situasi tertentu kita jadi tidak fokus, kita butuh bantuan orang lain untuk memfokuskan itu. Karena itu beda rasanya kalau dibantu dengan tidak dibantu gitu ya. Kemudian tadi sudah ya sepertinya Pak Ade ya tentang anxiety, panik ya. Kalau anxiety, panik itu adalah level tertinggi dari anxiety. Jadi kalau dari panik, dari cemas sedang, cemas ringan, sedang, berat, terus panik gitu. Range-nya. Kemudian panik itu sudah kita uncontrol gitu ya, sampai misalnya teriak-teriak, kemudian kita tidak terkontrol otot-ototnya jadi tegang, orang sering menyebut histeria gitu misalnya gitu ya, itu sudah salah satu gejala dari panik. Nah, ya untuk membedakannya ketika ada panik
Nah, mungkin Bapak Ibu di sini yang tenaga kesehatan sudah familiar dengan PFA ya, psychological first aid atau pertolongan pertama pada psikososial, psikologis. Nah, yang bisa kita tenangkan ketika ada orang dalam keadaan panik, yang bisa ketenangkan kita adalah menemani. Tadi saya rasa Bu Wareh kayaknya sudah menjawab, saya sempat terputus tadi ya. Menemani, kemudian dia diorientasikan terhadap tempat. Ya Mbak duduk di sini, kalau dia sedang berdiri disuruh duduk atau berbaring, kemudian kita fokuskan, disuruh megang tangannya sendiri, karena kita nggak mungkin megang ya. Coba Mbak ini pegang tangannya sendiri, oh ini dirasakan, tangannya hangat, merasakan lantainya, itu tujuannya adalah mengalihkan perhatian supaya dia fokus. Jadi kakinya, ini tolong kakinya bisa menapak di tempat tidur, gitu ya, merasakan dinginnya tempat tidur, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk ketika kita pertama kali mendapatkan orang yang panik atau sedang mengalami kondisi yang tidak bisa terkontrol. Nah, barangkali itu nanti mungkin bisa di-share kali ya. Nanti ada materi-materi tentang PFA itu, kalau yang tenaga kesehatan saya kira perlu juga supaya bisa membersamai pasien-pasien yang, atau bukan tenaga kesehatan yang namanya PFA ini, semua orang sebenarnya seperti PPGD itu ya, pertolongan pertama pada kecelakaan PP3K itu kan semua orang sebenarnya harus memiliki. PFA ini juga sebenarnya semua orang hendaknya tahu gitu. Karena prinsipnya adalah melihat adanya perubahan, look ya, kemudian listen, apa Bu yang dirasakan saya, misalnya dia lagi nangis-nangis, kita listen, kemudian kalau kita nggak mampu mengatasinya, setelah kita berusaha menenangkannya dengan tarik nafas, ayo ajarkan tarik nafas, ayo Bu, ambil nafas dulu Bu, tenang Bu, hembuskan, ayo lagi ya, bagus, hembuskan. Kalau belum ini juga berarti harus disampaikan atau dirujuk kepada profesional kesehatan jiwa. Saya kira itu Pak Ade. Yang remaja depresi mungkin Bu Wareh ya. Bu Wareh banyak pengalaman untuk remaja depresi. Monggo Bu Wareh. Tadi soalnya kok di unmute nggak bisa. Tentang depresi ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara apa bedanya cemas dengan depresi ya, dua ini adalah kondisi yang sangat berbeda ya. Kalau sudah masuk gangguan, itu ada gangguan cemas, ada gangguan depresi. Nah, hari ini tadi kita diskusi sebenarnya bukan tentang gangguan cemas ya, tapi kita lebih mengantisipasi ya kecemasan yang ada di sekeliling kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Ya, kita kenali supaya jangan sampai sudah menjadi gangguan cemas. Kita harapannya seperti itu ya, walaupun mungkin ada yang kemudian berkembang menjadi gangguan. Nah, kalau depresi tentu akan sangat berbeda ya tinjauannya. Kalau secara gejala berbeda ya, secara faktor-faktornya juga lebih spesifik, dan jangan khawatir Ibu, kita akan berseri gitu ya. Nanti akan minggu depan akan ada tema yang lain lagi, dan minggu depannya juga ada tema yang lain lagi. Nanti insya Allah depresi akan sedikit banyak tersinggung pada pertemuan Sabtu yang ketiga yang mungkin akan diisi oleh Dr. Ida Rohmawati ya. Untuk minggu depan temanya juga berbeda lagi. Nanti mudah-mudahan bisa diikuti dengan lebih efektif lagi. Tapi secara sepintas ya, kalau apa tuh sebenarnya ya sama aja, cemas, depresi, mereka membutuhkan kenyamanan, dukungan ya dari orang-orang terdekatnya. Jadi kalau kita bisa memberikan rasa nyaman ya, mendengarkan, empati ya, tentu ini akan sudah bisa sangat mengurangi situasi-situasi
ketidaknyamanan secara emosional. Mungkin Ya, itu Mas pertanyaan Ade, ya. yang terkait tadi itu, Dok. Jadi Yeah. Dr. Anda Trias Setiawati menanyakan spesifik bagaimana remaja yang sebelumnya punya riwayat depresi pada saat situasi pandemi seperti ini. Kalau secara umum sampun disampaikan gitu. Ya, kalau bagaimana remaja dengan riwayat depresi pada situasi seperti ini, ya. Jadi kalau sebenarnya ketika orang sama dengan tadi ya cemas ya, depresi itu kan multifaktor. Ada faktor yang secara internal ya, kepribadian, manajemen stres, kemampuan memanajemen masalah, kemudian pola asuh, lingkungan, dukungan dan sebagainya ya, yang masing-masing orang itu berbeda. Nah, ketika orang pernah depresi memang secara teori ya, resiko untuk terjadi depresi berulang itu menjadi lebih tinggi ya, menjadi resiko loh ya. Resiko itu tidak pasti. Oh, dia pernah depresi, ada masalah pasti depresi lagi, bukan. Tapi resiko itu bahwa dia pernah depresi, untuk kemudian menjadi depresi, dia memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan orang lain gitu. Jadi resikonya meningkat, tapi tidak selalu kemudian dia akan masuk dalam kondisi depresi lagi. Tergantung pada kemampuan tadi. Walaupun dulu pernah depresi, ya, misalnya ada anak depresi karena tidak diterima di masuk SMA favoritnya gitu ya. Masuk SMA favorit nggak diterima, kemudian merasa tidak putus asa, sedih dan sebagainya, terjadilah kondisi depresi misalnya. Terus dia diobati menjadi lebih baik ya, kemudian udah dia bisa menyelesaikan sekolahnya. Nah, kemudian dia berikutnya misalnya ya ada stresor lain lagi, misalnya nggak diterima di perguruan tinggi yang dia pilih misalnya. Selama dia menggunakan cara mengatasi masalah yang sama dengan sebelumnya, tentu resiko akan muncul kondisi depresi ini menjadi tinggi. Makanya di dalam kita mengobati depresi tidak cukup hanya menghilangkan gejala depresi, ya, memperbaiki kondisi biologinya, kemudian depresinya sembuh, tapi juga memperbaiki kemampuan seseorang di dalam memanajemen masalah. Sehingga ketika ada masalah baru lagi, karena hidup itu akan selalu ada masalah, ketika dia menghadapi masalah yang lain lagi, dia bisa memanajemen lebih efektif sehingga tidak masuk dalam kondisi depresi kembali. Nah, COVID ini bisa jadi stresor, bisa seperti yang tadi ya, ini bisa jadi stresor eksternal. Kenapa harus ada COVID? Kenapa ini? Apalagi kalau dia punya bermacam-macam pengalaman masa lalu. Tetapi apakah kemudian pasti akan menjadi depresi kembali? Tentu belum tentu. Tapi karena kita tahu dia resikonya lebih tinggi dengan yang lain, ya ada baiknya jika dia mendapatkan pendampingan yang lebih baik dari keluarga, dari teman, dari orang-orang terdekatnya. Mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan, Mas Ade ya. Mudah-mudahan sedikit bisa menjawab. Ya, terima kasih kepada kedua pemateri, Dr. Wari dan Nurse Santi. Karena waktu sudah menunjukkan asar, jam 3 sesuai target durasi waktu kita bisa selesaikan untuk sesi ini. Jadi pertanyaan di Zoom maupun di YouTube yang belum terjawab, nanti bisa dilanjutkan dioper gitu ya, di WhatsApp group yang sudah tergabung. Silahkan untuk join, nanti akan dijawab dan akan diberikan materinya seperti PowerPoint, terus nanti akan ada e-sertifikat bagi yang mengisi dan mengikuti lengkap sesi webinar pada kesempatan kali ini. Silahkan yang belum join WhatsApp grupnya, silahkan masuk, di linknya sudah ada. Atau misalnya belum dapat linknya, silahkan ke kontak person Mbak Fatin, silahkan. Baik, untuk sesi webinar yang pertama ini, untuk selanjutnya akan ada di minggu depan, di waktu yang sama, jam 1 setiap hari Sabtu. Begitu, diharapkan disebarkan lagi nanti linknya, karena kita maksimal 500 orang untuk peserta kali ini, jika ditotalkan hampir 200 partisipan dari YouTube maupun Zoom di total, seperti itu.
kita prediksikan untuk selanjutnya bisa bertambah lagi karena kita sudah memfasilitasi gitu ya sampai 500 peserta di Zoom, dan untuk live stream YouTube tidak terbatas seperti itu. Baik, kita akhiri untuk sesi webinar pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, mendoakan pada dokter, perawat, dan petugas medis, serta para petugas yang lain, para kesatria COVID-19, para pekerja di luar sana yang terdampak, pasien dan keluarga semuanya, dan kita semua. Semoga kondisi pandemi ini segera cepat ditangani dengan baik, dan kita bisa mendapatkan kebiasaan ataupun rutinitas kembali seperti biasa, seperti sebelumnya. Baik, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri meeting pada kesempatan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.